biasa ya di ngajuin gitu bang. Itu nggak ngaruh di ngajiin. Jadi apa yang keluar dari mulutnya PN, ayat-ayat yang keluar dari mulutnya PN, si ojek ini bisa ngelakuin bang. Kayak ngeledek. Ya kayak ngeledek. Percuma lo ngajiin gue sambil begini bang. Itu dia cuma minum kopi panas kalau nggak salah waktu itu. Ini Pak Yan ini didatengin pas hari itu juga pas kejadian. Percuma lo ngajiin gue nggak bakal pergi. Gue nggak terima anak gue lagi main di Pites. Emang anak gue salah apa? Lampu nyala, Cocek manggil ibunya untuk kasih tahu kalau lampu udah nyala. Nya, nggak ada tautan bang. Nya, nggak ada tautan juga. Ojek penasaran, dia naik ke atas bang. Pas dia naik ke atas, itu si orang tuanya ini, si ibunya ini posisi udah begini, mata melotot, mulut mangap bang, meninggal. Ya udah kita berhenti main karena kita lihat emang kondisi Agusnya emang serius gitu bang. Kita tarik, kenapa Gus? Nggak tahu bang, nggak tahu, kepala saya. Aduh, lidah saya. Itu lidah dia lama-lama keluar bang, melet, panjang bang. Kamu tahu nggak di belakang kamu tuh pohon mangga? Kata, iya, aku tahu. Kenapa? Kamu pernah nggak ngelihat? Tahu nggak hantu lo leak Bali? Kata dia. Ide, saya bilang, yang matanya melotot tuh tidak panjang. Ya demi Allah tadi di pohon mangga tuh ada itu. Makanya aku ngajakin kamu pergi tuh ngeliatin kita mulu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Seperti biasa kita syuting di studio di daerah Cinere. Dan buat lo pada yang pengen syuting di sini, apalagi rumahnya daerah Cinere, Pondok Labu dan sekitarnya, datang aja langsung, oke? Hari ini kita lagi kedatangan seorang tamu. Tamu ini ternyata pas tadi gua ngobrol di backstage, dia dulu temen SMA gua. Seangkatan, dan kita ya akhirnya bercerita-cerita, dan dia mau menceritakan sebuah kisah waktu tahun berapa sih itu kira-kira? Kurang lebihnya sekitar tahun 90-an lah. Tahun 90-an di daerah Cipete, di mana di kisah ini ada sebuah pesan moral ya yang bisa kita ambil. Jadi kita jangan pernah menganiaya apapun walaupun itu hanya seekor binatang tanpa alasan yang jelas, karena yang namanya hukum sebab akibat itu akan berlaku. Dan itu akan diceritakan di cerita ini. Langsung aja gue perkenalkan dengan Bang Dani. Halo brother. Selamat malam. Sehat ya bang ya? Sehat. Udah 24 tahun ya kita ya? Kurang lebih 24 tahun ya. Baru ketemu lagi ya? Untung gue bukan korban ente ya? Anjing, korban. Korban tawuran. Temen gue tawuran dulu bro. Bukan temen musuh. Gokil. Oji Texas. Oke, balik lagi. Bro, nih yang lo mau ceritain ini pas waktu itu di daerah mana sih bro? Kalau boleh tahu? Kejadian di daerah Cipete. Sekarang Kemang Village, tepatnya Kemang Village. Oh, itu berarti Kemang Village sebelum dibangun? Betul. Dulu itu apa sih sebelum dibangun itu? Itu rawa bang. Oh, rawa. Nah, gue sempat tinggal di dekat situ, sekitar tahun situ. Oh, dekat daerah Pool 619 itu ya? Betul, dulu ada pool. Oke. Gimana tuh ceritanya bang? Jadi kejadian itu kurang lebihnya tahun 90-an ya bang ya. Oh, zaman kita SD lah ya. SD SMP. Enggak sih. SMP. Zaman-zaman SMP. Zaman SMP. Ya biasalah anak-anak seusia segitu hobi mancing bang. Jadi gue ada teman main dekat. Ini boleh pakai inisial atau gimana nih? Suka-suka lo, bebas bro di sini mah. Jadi ada satu teman namanya Ojak. Dia pribumi Cipete artis itu. Orang asli situ. Artis itu.
Dia punya hobi mancing nih bang. Dia hobi mancing. Emang pas kejadian sih gue nggak ikut mancing, cuman kita tahu nih kalau si Ojek ini emang hobi mancing. Jadi satu hari dia mancing nih di rawa-rawa yang sekarang jadi Kemang Village itu. Oke. Sempat sih kita gak kalau pas lagi gabut-gabut suka main ke situ. Emang agak-agak serem sih ya. Rawanya tuh masih bala banget gitu. Pohon-pohon duri gitu bang. Masih banyak ular lah ya. Banyak binatang-binatang kayak gitu. Jadi singkat cerita dia mancing. Dia mancing dari siang. Itu selama dia mancing dia tuh nggak dapat apa-apa. Zong. Pas sudah agak juhur, dia dapat ikan kecil bang. Anak ikan, bisa bang, anak ikan kecil. Ikan apa? Kurang tahu, mungkin betok ya. Kalau di rawa itu kebanyakan ikan betok ya. Betok sepat lah. Kecil ya. Jadi dia dapat itu anak ikan ditaruh di tempat nih. Dia mancing lagi sampai menjelang mau maghrib. Dia kesel ya karena dia mungkin dari siang dia mancing gak dapat cuma dapat anak ikan itu anak ikan diambil sama dia. Diambil, dipites dijadiin umpan. Ditaruh di mata kail. Dia ngelempar nih bang, sambil ngelempar dia ngedumel. Nggak, dia ngelempar dulu. Pas dia ngelempar, menurut pengakuan dia pas dia ngelempar kayak ada yang dorong dia bang. Kecebur lah dia ke rawa itu. Kayak yang jorogin. Oke. Dia naik, dia ngedumel. Sialan nih gue mancing dari siang cuma dapat anak ikan, kecebur lagi gue gitu. Wajar lah ya. Balik tuh dia bang, dia benahin peralatan mancing dia. Dia pulang. Nah menurut pengakuan dia pas dia mau pulangin arah pulang dia kayak diikutin ular kecil, diikutin, dia lari sampai rumah udah menjelang maghrib. Pas di rumah udah lewat maghrib, si ibu ini manggil anak ini, si Ojek ini. Ibunya Ojek manggil. Iya. Oke. Dia kebetulan tinggal berdua doang bang. Ini yatim. Oke. Pas dipanggil kok nggak ada sautan si Ojek ini. Sampai si ibunya nyamperin, dia lihat si Ojek itu udah di kasur, dia tergeletak di kasur. Posisi tangan tuh dia begini, matanya tuh melotot bang. Maksudnya tangannya gimana? Kayak awal dia mites ikan itu. Kayak lagi mites ikan. Posisi tiduran terlentang, dia begini, mulutnya mengap-ngap kayak ikan ditaruh di atas di darat gitu bang. Ngap-ngapan gitu, mata melotot. Gue nggak terima, anak gue dipencet. Itu yang keluar omongan dari murid si Ojek itu selalu itu. Gue nggak terima, anak gue dipencet. Anak gue lagi main kok dipencet. Anak gue lagi main kok dipites. Si ibu kaget bang. Heboh dah tuh kampung. Heboh sampai ke kita orang nih. Kepo dong. Kita kesana emang deket kan. Iya. Betul bang, kondisi mata melotot, tangan begini, mulut mangap-mangap. Gue nggak terima, anak gue lagi main di pites. Anak lu harus gue bawa. Sok mamanya si Ojek ini, kita manggil Nya ya. Kita datengin orang pintar waktu itu, ada Pak Yayan. Sorry gue potong. Ini berarti berlangsungnya berhari-hari itu? Iya bang, berhari-hari. Berhari-hari. Oke. Itu sempat heboh juga, mungkin anak-anak cepatnya pernah tahu lah kejadian ini. Terus. Kita panggil si ibu ini, manggil Pak Yayan, didatengin. Kemudian Pak Yayan ini emang udah terkenal ya di situ ya, dia bisa ngobatin kayak gitu-gitu deh. Orang pinter. Datang Pak Yayan, biasa ya di ngajiin gitu bang. Itu nggak ngaruh di ngajiin. Jadi apa yang keluar dari mulutnya Pak Yayan, ayat-ayat yang keluar dari mulutnya Pak Yayan, si Ojek ini bisa ngelakuin bang. Kayak ngeledek. Percuma lo ngajiin gua sambil begini bang. Itu dia cuma minum kopi panas kalau nggak salah waktu itu. Ini Pak Yayan ini didatengin pas hari itu juga, pas kejadian. Percuma lu ngajiin gua nggak bakal pergi. Gua nggak terima, anak gua lagi main di pites. Emang anak gua salah apa? Nangis dong si ibu ya, nggak tahu kondisinya kayak gitu. Terus tuh diobatin sama Pak Yayan ini. Nggak ada perubahan sama sekali bang. Ayat-ayat suci yang dibacain sama Pak Yayan ini, si Ojek ini bisa bang. Jadi ya udah frustasi mungkin ya Pak Yayan.
dia udah angkat tangan. Akhirnya hari itu kita dilewatin dengan kondisi kayak begitu. Dia nggak tidur bang, mata melotot ke atas, mulut ngap-ngapan gitu ya, tetap tangannya begini. Dan itu berhari-hari nggak makan begitu aja? Iya bang, dia cuma minum, kadang minta kopi panas si ojaknya ini, selalu begitu. Berapa hari kemudian si ibu ini datengin orang pintar lagi bang, tetap nggak bisa. Gua nggak bakalan pergi sebelum anak lu gua ambil. Gua nggak terima anak gua lagi main di Pites. Akhirnya si ibu bilang, kalau mau diambil gua aja nih, gitu. Kalau mau diambil gua aja. Enggak, anak lu yang Pites anak gua. Anak lu harus gua bawa. Gua nggak terima anak gua lagi main di Pites. Emang anak gua salah apa? Akhirnya mungkin ada ada masukan-masukan dari orang tua sana. Jadi kita tuh si ibu ini bawa-bawa nama orang tua dulu lah bang, kayak Haji Sabah. Haji Sabah ini sekarang jadi nama tempat, nama jalan di Cipete. Ada jalan Haji Sabah. Salah satu jalan di Cipete. Betul. Iya. Tepatnya dekat SMP 250. Itu ada jalan Haji Sabah. Si ibu ini keluar omongan, ini cucunya Sabah gitu. Oh lu cucunya Sabah, kata si ojek ini, mungkin jin kali bang ya. Oh lu cucunya Sabah. Kalau emang lu cucunya Sabah, ada Sabah gue pergi. Kalau susu Sabah nggak ada, anak lu gue ambil. Gue nggak terima anak gue lagi main di Pites. Gue nggak terima. Sabah ada, gue pergi. Sabah udah lama meninggal, kata si ibu ini. Itu masih ada orang-orang pinter lah. Tapi tetap mereka ini nggak bisa ngapa-ngapain bang, karena apa yang digajiin tuh si ojek ini bisa. Kuat ya berarti ya itu ya. Yang di Muslim kali ya bang ya tempatnya. Namanya dia dizolimin kali ya. Udah gitu akhirnya kita dapat kabar pokoknya dalam satu hari ini si ojeknya agak mendingan bang. Membaik. Dalam artian ya dia mata udah gak melotot, tangan udah gak begini, mulut pun udah normal. Tapi belum mau makan, cuma dia tiduran terbaring begitu kan. Yang sampai sekarang masih masih jadi tanda tanya saya, nggak masuk akal tapi terjadi. Jadi satu hari itu tepatnya menjelang maghrib atau sesudah maghrib, saya agak-agak lupa, pokoknya sekitaran waktu itu mati lampu bang. Kita lagi nongkrong depan rumah nih, jarak rumah saya mau ojek nggak terlalu jauh. Mendadak mati lampu, mati lampu lah, nyala. Kocak bang, lagi pas saya bawa mati lampu, nggak lama nyala. Ya mati lampu, ya nyala. Dapat kabar dari rumah ojek, mau ojeknya meninggal gitu. Ibunya. Oke. Heboh bang, kita datang ke sana. Menurut pengakuan si ojek sama warga sekitar, jadi pas mati lampu ini, posisi si ojek udah agak baikan nih. Si ibu turun bang, pengen pasang, zaman dulu ada lampu tempel ya bang ya. Ya mati lampu, si ibu turun nih bang, buat nyalain lampu tempel ini karena si ojek belum bisa bergerak. Cuman dia kondisi udah agak normal, udah nggak aneh kayak gitu lagi. Kebetulan waktu itu tempat tidur mereka tuh tingkat bang. Jadi si ojek bawah, almarhumnya ini di atas. Jadi si Nyani turun, dia pasang lampu tempel, dia naik, nggak lama lampu nyala bang. Itu lampu mati itu nggak lama bang, nggak sampai 10 menit. Makanya kita kaget, ya mati lampu, ya nyala gitu. Lampu nyala, Cocok manggil ibunya untuk kasih tahu kalau lampu udah nyala. Nya nggak ada takutan bang, nggak ada takutan juga. Ojek penasaran, dia naik ke atas bang. Pas dia naik ke atas, itu si orang tuanya ini, si ibunya ini posisi sudah begini, mata melotot, mulut mangap bang, meninggal. Persis posisinya dia kemarin. Ya, kayak si ojaknya ini. Oke. Dan ini nyata bang. Dan uniknya lagi, yang nggak masuk di akal itu, pas waktu mati lampu ini, itu kan si ojak pas Nyanya meninggal nangis dong bang, kejar nangis. Warga sekitar nggak percaya kalau emaknya ini meninggal. Soalnya tadi pas mati lampu, si Nya ini keluar bang sama
kayak kakek-kakek pakai baju hitam jalan dituntun ke arah kali. Jadi kalau misalnya kita mau ke rawa ini nih, kita harus nyebrang kali. Oh. Gak percaya warga, tadi adanya lu jalan emang gak tahu siapa tuh kayak kakek. Ada yang lihat. Ada yang lihat dan beberapa orang lihat. Oke. Dituntun sinya ini ke bawah. Pas kita datang ternyata ya di atas udah meninggal, posisinya begini banget. Oh, gitu. Gila. Itu bisa apa ya? Dibilang agak aneh maksudnya. Kok bisa ya maksudnya? Yang salah anaknya tapi yang dibawa ibunya, ya kan? Kalau menurut gua mah mungkin karena si ibu ini dia udah berucap gitu. Gua aja nih diambil. Menawarkan diri. Ya. Iya. Tuh. Dan si Jin ini kan dia mau pergi asal ada si Haji Saba. Kebetulan Haji Saba udah nggak ada kan. Gua aja kalau mau diambil, jangan anak gua. Nggak, gua nggak mau. Anak lu yang minta anak gua. Anak gua lagi main. Emang anak gua salah apa? Dipites anak gua. Gitu. Tapi itu pas ibunya meninggal tuh maksudnya rentetan itu udah masih ada kejadian lagi nggak? Maksudnya apa yang agak janggal gitu, entah Enggak. normal aja udah ya. Yeah. Cuma saat dia meninggal itu ada beberapa orang yang melihat si ibu ini pergi dengan orang kakek-kakek. Kayak kakek, dia pakai baju hitam, serba hitam. Oke. Ke arah kali bawah. Ke arah kali. Wah, gila itu ini yang bisa dibilang mungkin ibunya udah pasrah ya, udah rela ya. Mungkin. Gua itu udah gantinya sempat kurus kering bang. Si Ojaknya Anaknya. ini. Anaknya ya. Oh gitu. Gila nyesalnya kayak apa tuh si Ojak ya? Iya ya. Sampai sekarang tuh di luar nalar tapi kenyataan itu aneh tapi nyata gitu, jadi itu ada. Sampai sekarang gue kalau mancing pun agak-agak iseng bang kalau inget itu. Bener deh. Gue pikir hal kayak gitu nggak mungkin ada gitu. Ternyata ya itu terjadi sama si Ojak. Terjadi ya. Anak ikan loh bang, cuma karena anak ikan si ibu ini. Dan posisi meninggalnya pun persis seperti saat si Ojak ini kayak lagi ngetes gitu ya. Mata melotot ke atas, mulutnya mangap, tangan begini. Oke. Dan itu gue nyaksiin jelas bang. Ada lu juga di situ ya. Heboh. Gila. Tapi si Ojaknya sampai sekarang masih hidup. Udah lama gue nggak kontekan bang. Jadi itu kejadian cepetnya gue udah pindah ke Cinere. Oh, oke. Gitu. Jadi buat penonton hati-hati. Nah itu bro ya. Ada hikmahnya. Ya nih dari kisah ini ibaratnya ya kita ya jangan kejam lah sama binatang ya. Iya. Kita nggak tahu dia punya backing mungkin nih. Ya, tapi ini kejadian nyata benar. Bukannya ini ya nakut-nakutin, tapi ya ternyata memang kita ya harus nggak boleh gitu juga ya sama makhluk hidup ya. Betul. Ya, kadang yang kita nggak tahu yang ngebalas itu siapa ya. Iya benar. Ya atas izin Allah juga kan begitu kan namanya. Iya betul. Akibat kesalahannya si Ojak juga ya. Berarti setelah kejadian yang di Cipete itu, lu baru pindah ke Cinere lah ya. Cinere. Baru kita ketemu lah waktu itu ya. Nah itu di Cinere itu gimana tuh setelah di situ? Iya sempat ada kejadian unik juga nih bang di Cinere ini. Yang sampai sekarang masih teka-teki nih buat gue nih. Gue ada teman akrab. Ini di cerita gue ini gue terlibat langsung nih. Gue ada teman nama Agus. Orang Surabaya, dia perantauan, akrab tuh bang sama gue. Kemana-mana kita berdua. Jadi ada satu kejadian, waktu itu bulan puasa, tahun-tahun 2000-an ke atas lah. Kita main gaple nih, di Witan emang, di Witan. Biasa dah. Bulan puasa tuh bang kejadiannya. Sekitar jam 10, kita main biasa, normal, berempat. Nggak apa-apa ya gue sebutin nama nggak apa-apa ya. Apa bebas. Jadi waktu itu kejadian ada gue, Agus, Bule, sama satu ini senior gue lah, dia mamangnya mantan istri. Kita main berempat nih bang, main normal. Tiba-tiba si Agus ini dia kepalanya tuh kayak ketarik bang ke samping, ke kiri. Dia begini nih. Lagi nongkrong. Lagi main gaple. Oh, lagi main gaple. Oke. Aduh, kata dia gitu.
Gue pikir bercanda, kita main terus. Aduh, duh, kata dia. Kenapa Gus? Kata Mang Jen ini nih. Aduh, Mang, pala saya nih, palaku, kata dia. Kenapa Gus? Nggak tahu nih, Bang Keco, dia manggil gue kan gitu. Nggak tahu nih Bang Keco, pala gue, pala saya kayak ada yang narik. Saya udah dulu ya, ditaruh tuh gaple. Dia pergi nih Bang. Itu di kiri kita itu, jadi di bawah perkampungan gue ini ada satu perkomplekan. Di perkomplekan ini, di ujung komplek banget itu ada tempat pembuangan sampah dan kebun juga, kebun pisang gitu. Itu agak gelap sih emang ya. Kadang-kadang kita suka nongkrong di situ, dan di situ ada pohon asem yang lumayan gede. Dia ada di depan pohon asem ini ada pohon mangga Bang. Jadi kita kadang kita suka nongkrong di situ. Nah, gue pikir si Agus ini ke arah sana, tapi nggak mungkin karena biasanya kita kalau ke bawah tuh rame-rame. Agus pergi ke atas nih Bang. Itu pas dia pergi dengan kondisi kepala miring ke samping. Udah miring terus gitu? Udah miring terus Bang. Oke. Dia cabut, kita lanjut main nih Bang. Lanjut main, posisi Agus digantiin tuh. Cuman gue lupa waktu itu sama siapa. Kita lanjut main. Kurang lebih 1 jam kemudian, si Agus balik Bang. Itu dengan kondisi pala masih miring, mata ke atas. Sekarang matanya ke atas? Sekarang udah sembuh. Datang, tolong Mang Jen dia manggil yang di Tuen situ tuh ya. Heboh kita. Awalnya kita berpikir dia tuh bercanda. Lu kenapa Gus? Kok dari tadi palanya nggak sembuh gitu Bang? Nggak tahu nih Bang, pala saya kayak ada yang narik. Mata saya sakit. Itu matanya naik ke atas gitu Bang, melotot ke atas. Yaudah kita berhenti main karena kita lihat emang kondisi Agusnya emang serius gitu Bang. Kita tarik. Kenapa Gus? Nggak tahu Bang, nggak tahu, kepala saya. Aduh, lidah saya. Itu lidah dia lama-lama keluar Bang, melet, panjang Bang. Itu wah pokoknya serem dah. Saya baru itu ngeliat orang matanya melotot ke atas, kepala ke samping, lidah keluar. Menjijikan banget, serem dah, itu serem. Kita heboh, bingung harus gimana. Nah kebetulan di Cinere ini ada satu orang pintar, kita sebut namanya Bang Bona lah. Nah Bang Bona ini warga sekitar udah tahu nih Bang, dia emang spesialis buat penyembuhan kayak begitulah, hal goib. Dia sering ngobatin mantan istri saya. Kebetulan mantan istri saya kan iga jarang. Kalau menurut kepercayaan orang iga jarang itu rawan ya, gampang masuk. Betul. Kita panggil Bang Bona. Alhamdulillah Bang Bona ada tuh Bang. Datang, kita jelasin kan masuk datangan kita. Nggak tahu tuh Bang Bona si Agus kita lagi pada main gaple, tahu palanya kayak ketarik, matanya pun melotot ke atas, dan sekarang lidahnya melet gitu. Di mana? Di rumah saya sebutin nggak ya? Bebas. Di rumah si aja lah. Di rumah si aja. Suka-suka lu. Nah, datang nih Bang Bona sama saya. Itu posisi Agus masih begitu duduk. Bang Bona datang, kenapa Gus? Ditanya kan. Itu udah nggak bisa ngomong Bang. Gitu. Yaudah, kita pegangin Agus ini, kita pegangin. Waktu itu belum banyak yang megang, baru saya yang main di situ lah. Berempat kita pegangin. Itu kejadian sekitar jam 11, setengah 12 lah. Itu Bang Bona diobatin. Itu nggak ada perubahan Bang. Itu si Agus setiap Bang Bona ini ngobatin, itu berontak bener-bener kuat banget Bang. Sampai jam 2 itu tetap kondisi Agus nggak berkurang sama sekali. Mata tetap melotot, lidah menjulur keluar, leher masih ke samping, ketarik. Dari posisi tidur lagi, nggak sembuh juga. Akhirnya Bang Bona angkat tangan. Maaf Col, gue udah nggak bisa nih. Semua kemampuan gue udah gue lakuin ya, udah gue keluarin. Gue nggak tahu nih anak kenapa gitu. Dia bilang, ya terus gimana Bang? Kasihan kondisi teman saya ini. Ya gue mau gimana lagi? Emang gue udah nggak bisa. Semua kemampuan udah gue keluarin. Coba dah lu ke Pak Nur. Jadi di Cinere itu warga-warga sekitar tahu ada 3 orang ini ya. Ada Bang Bona ini, kedua Bang Nur,
ketiga Pak Nur. Dan ini emang orang-orang terkenal bisa lah bang. 3 orang ini. Kebetulan pas Bang Bona masih di situ ada Bang Nur. Bang Nur ini salah satu ya kasarnya dukun lah. Dan dia pasiennya banyak bang. Kebanyakan pasiennya Bang Nur ini orang-orang dari TNI, polisi. Bang Nur ini. Kebetulan namanya Bang Nur ini sama kejadian tuh nggak jauh, berdempetan lah. Pas Bang Bona mau izin pulang, Bang Nur pulang nih bang, datang. Dia sama tamu-tamunya. Wah kebetulan Bang Nur ada tuh. Itu coba tuh sama Bang Nur, kata Bang Bona ini kan. Saya panggil Babe kan ya. Be, dia nengok tuh. Dia lihat warga rame dan nanya ada apa cow? Nggak tahu nih bang, si Agus. Kenapa? Tahu-tahu begini lagi pada main gaple. Si Bang Nur marah nih kan, nyamperin. Lu kenapa Gus? Udah nggak bisa ngomong kan? Bang Nur kaget bang, lihat kondisi si Agus ini, melet begitu kan. Ini udah ludah mulu bang, udah lendir mulu. Netes. Iya netes. Itu lidah sepanjang-panjangnya lidah keluar ya dikeluarin semua bang. Itu dia sampai kesakitan bang. Serem lah waktu itu pas malam itu. Pegang Bang Nur. Kita pegangin. Posisi waktu itu tengkurap dia. Jadi diobatin, masih nggak ada perubahan. Akhirnya Bang Nur ini mungkin dia punya jurus andalan kali ya. Dia ngeluarin kayak tulangan gitu bang bentuknya. Tulangan gitu. Banyak lah dipegang gitu sama dia. Dia minta warga pegang tuh, warga udah mulai rame tuh bang. Udah mulai rame karena emang setiap Agus diobatin Bang Bona teriak. Undang warga. Kita pegangin sama Bang Nur ini dari atas kepala pakai tahu tulang-tulangan itu apalah saya nggak tahu. Ditarik, naik lagi bang. Balik lagi dari atas pas sampai di punggung naik lagi. Itu si Agus ini itu benar-benar dahsyat bang tenaganya. Itu udah banyak tuh warga megangin. Setiap dia Bang Nur narik ke bawah itu berontak dia bang. Naik lagi ke atas 4 kali kalau nggak salah itu baru bisa tuh dia ke bawah Bang Nur. Ada. Terus ditarik gini 3 kali kalau nggak salah. Udah duduk. Buru-buru kita dudukin tuh Agus. Itu udah nggak terlalu berontak tuh bang. Didudukin dari belakang lagi tuh, dari bawah ke atas sama Bang Nur pakai tulangan itu tuh ditarik lagi. Wah berontak lagi tuh Agus. Tek ya dah. Pas keberapanya udah agak mendingan lah si Agus. Daya tariknya udah gak terlalu kencang banget itu. Kayak udah gak ada perlawanan gitu bang. Udah sembuh kata si Bang Nur gitu kan. Udah kita duduk normal. Nanya-nanya dong, kenapa Gus awalnya? Gak tahu bang, kepala saya ada yang narik kata dia. Mata saya pun kayak ada yang narik. Itu gak lama bang dari dia cerita itu. Sambil dia cerita itu lama-lama lidahnya keluar bang. Keluar lagi depan muka bener. Lama-lama keluar. Itu keluar lagi bang. Heboh lagi. Butuh Bang Nur masih ada di situ. Diobatin lagi tuh Bang Nur. Nggak bisa Bang Nur. Nyerah. Sampai nyerah juga dia. Sampai nyerah Bang Nur. Akhirnya coba lu ke Pak Nur. Bang Nur sama Pak Nur beda orang ya? Beda orang. Okay. Pak Nur lebih tua. Lebih tua lagi. Dan dengar-dengar sih Pak Nur lebih senior lah. Lebih senior, lebih bagus juga. Coba kita ke Pak Nur nih. Kita turun tuh ke rumah Pak Nur. Ada satu kejadian unik juga nih bang. Satu kejadian unik. Pas saya ke rumahnya Pak Nur ini, posisi rumah dia ini jadi ada halaman agak luas. Kita datang, itu rumahnya gelap bang. Gelap gulita rumahnya. Saya datang sama temen. Kaget. Kok ada orang diri. Terus di depan orang diri ini ada orang tiduran, itu dikainin bang. Kaget, gelap-gelap ada posisi orang kayak pocong gitu bang, yang dirinya ini terus sama orang lagi tiduran gitu dikainin. Pas saya datang, Assalamualaikum, itu apaan tuh dia? Saya bilang kayak ada orang tiduran. Oh ternyata si Pak Nur ini lagi sholatin orang bang. Tapi posisi orang yang lagi disolatin ini ditutupin kain. Terus sekujur tubuhnya ditutupin kain. Kayak mayat lah ya? Kayak mayat betul. Assalamualaikum saya bilang. Waalaikumsalam. Kenapa Din? Jadi si Pak Nur kenal sama teman saya ini. Si Agus ya. Jadi Pak Nur udah tahu bang. Langsung tahu. Si Agus ya gitu. Iya Pak Nur. Tuh bocah pada aneh-aneh banget. Ini juga nih si Sidik.
oh si Sidik ini teman saya juga. Oh, lu kenal juga? Kenal. Ini juga nih si Sidik nih pada aneh nih bocah kenapa gitu. Iya si Agus tuh bedanya kalau si Agus ini kan lidahnya ditarik keluar, mata ditarik ke atas melotot, kepala ke samping. Kalau si Sidik ini enggak bang, dia matanya melotot terus lidahnya ditarik ke dalam, nggak bisa ngomong. Cuman dia leher normal, cuman lidahnya ditarik ke dalam, mata melotot. Yaudah nanti gue ke atas deh, gue yang nggak tahu nih bocah pada kenapa gitu. Kita jalan ke atas. Emang di mana Din? Di rumah saya Pak siapa Pak Nur. Nanti gue ke sana. Kita naik, setelah berapa lama Pak Nur datang nih bang. Itu udah mendekati mau subuh tuh. Waktu kejadian puasa kan, bulan puasa. Pak Nur datang, dia minta garam, kunyit sama minyak. Kita taruh di tatakan gitulah di piring. Pegangin. Kita pegangin tuh bang, rame. Di media dia pakai itu tuh, pakai kunyit sama garam itu. Dibalurin, nggak tau lah gimana ritualnya dia. Yang pasti itu Agus berontak seadanya bang. Di antara Bang Bona, Bang Nur, tenaganya Agus tuh benar-benar keluar pas sama Pak Nur ini. Wah itu ngamuk seadanya bang. Si Agus? Iya, dari Pak Nur datang pun udah ada responnya dari si Agus, kayak nggak senang gitu. Udah gelisah. Udah melotot-melotot gitu kan. Iya udah gelisah gitu. Udah kita pegangin, udah berontak. Bisa lah si Pak Nur ini nyembuhin si Agus. Maksudnya dia prakteknya bisa gitu bang. Walaupun si Agus berontaknya kayak gimana pun dia bisa. Akhirnya diobatin posisi tiduran, tengkurap gitu, duduk, sama prosesnya kayak Bang Nur ini. Terus lidahnya si Agus kan melet panjang tuh bang. Itu dikasih garam sama kunyit itu, ditempelin ke lidahnya, langsung masuk bang, lidah langsung masuk. Iya, itu depan saya bener. Masuk gini-gini tuh Pak Nur tuh gini. Terus gimana lagi saya lupa tuh. Intinya Agus sembuh lah bang. Sembuh tuh dia. Udah duduk, dibaca-bacain sedikit sama Pak Nur. Kita duduk ngobrol. Itu nggak sampai 15 menit lagi ngobrol, itu keluar lagi bang lidah. Keluar lagi. Pertama pala ke samping. Ada. Terus mata melotot. Keluar lagi lidah. Itu wah udah gak karo-karoan dah, baju dia udah ludah mulu, udah basah banget. Dikerjain lagi sama Pak Nur, nggak sanggup bang. Pak Nur nggak sanggup. Itu udah masuk subuh tuh, udah mau sahur. Pak Nur pamit. Akhirnya udah kita rembukan nih, warga sekitar rembukan. Gimana nih Col? Kan mereka taunya Agusnya masih deket. Kayaknya kita harus mulangin si Agus gitu. Saya bilang, ya kalau bisa kita usahain lagi Mang. Saya nggak tega ngeliat Agus kayak begini. Itu Agus udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Udah posisi tiduran, lidah udah ya kayak begitulah. Mata ditarik ke atas gitu, dia tiduran terlentang, diem ya deh. Gitu-gitu doang bang. Akhirnya saya ada inisiatif. Kata orang situ, udah panggil aja orang tuanya. Lu lihat tuh si Agus itu udah pada biru. Kalau kata gue mah nggak boleh ketolong. Biru apanya nih? Udah serba biru bang, muka-mukanya, lidahnya udah biru. Oke. Pokoknya udah gimana ya? Ya udah parah sih, kalau kata saya udah parah jadi pas malam itu. Lu lihat tuh kondisinya udah kayak begitu, tuh kayak nggak bakal ketolong. Itu ditunjuk bang di bawah, kita udah di atas tuh lihat kondisinya. Ya Allah, saya bilang kok sampai kayak begini, saya nggak tahu itu kenapa nih anak. Akhirnya saya panggil orang tuanya nih bang, saya pakai motor ke rumah orang tuanya, saya jelasin, datang tuh orang tuanya, kaget sok ngeliat anaknya kayak begitu. Kita manggil Bude kan, ini kenapa anaknya Col, kata dia. Saya nggak tahu Bude, jujur tadi saya lagi pada main gaplet, tahu Agus kayak begini. Ya saya ceritain lah kronologinya. Terus orang tuanya udah nggak bisa ngapain, cuma nangis doang. Saya bikinin mie Bude, sahur dulu. Saya bilang saya bikin teh manis sama mie. Dia nggak nafsu makan, ngeliat anak kayak gitu. Agus gimana nak? Agus gimana ini? Kata dia, kok kayak gini? Saya juga nggak tahu gimana Bude. Saya udah berusaha. Saya bilang, yaudah kira kita rembukan,
kita ambil kesepakatan kalau Agus ini harus dipulangin nih ke rumahnya bang. Kita emang beda kampung tapi nggak jauh. Saya anter, Agus di tengah, saya bawa motor di belakang sama teman, orang tuanya Agus beda motor. Itu udah ketemu matahari tuh bang. Udah hampir setengah 6 udah ketemu matahari. Sampai di kontrakannya Agus tuh warga sekitar udah rame tuh bang. Udah heboh kali ya, udah pada tahu. Masuk ke rumahnya Agus, warga mulai berdatangan. Agus saya senderin di tembok. Belakang saya kasih bantal nih. Sepegangnya saya pijitin tuh posisi dia masih begitu bang. Dia udah masih keluar mata ke atas. Udah gak bisa ngapa-ngapain dah. Udah serba pucat semuanya begitu. Udah makin lemah kali ya. Udah lemes banget bener. Nah saya lihat tuh ada anak muda di depan pintu bang. Dia tuh kayak begini gitu. Wah gitu-gitu. Dia begini lagi. Gitu-gituin. Saya lihat ini orang sotoy banget. Saya mikir gitu bang. Karena saya pikir yang senior-senior aja nih di Cinere. Udah berangkat tangan. Iya, terus nggak ada yang ritual langsung begitu, nggak ada. Rata-rata mereka bersentuhan langsung sama Agusnya. Ini dia depan pintu bang. Dia begini, dibuang. Karena dia ngomong sendiri atau dia begini. Dia masih di depan pintu nih. Aku di ruang tamu. Dibuang lagi. Nggak lama dia masuk nih. Sampai ngopo Gus, pakai bahasa Jawa. Gitu. Gus sampean itu dia aku digampar bang pak gitu. Sekali masih anak muda ini ya digampar lagi pak 2 kali. Saya nggak terima bang, lu gila aja kali teman gue gambar-gambarnya sih. Iya. Tenang bang, kata ini yang saya tampar bukan dia, kata ini anak pada nggak beres nih gitu. Terus saya diem lah, saya pikir ngerti kan. Soalnya respon si Agus juga ngeliatnya orang kayak ketakutan gitu bang. Iya, jadi mungkin orang nggak sembarangan nih. Iya. Pegangin gitu. Bude ambil botol. Si Bude ini kebetulan ada botol. Dia si orang ini minta 7 botol bang. Kita siapin 7 botol. Pindah lokasi itu dari ruang tamu ke ruang tengah. Karena warga udah banyak banget kan. Kita pegangin, ada beberapa warga yang ikut pegangin. Itu posisi tengkorak juga tuh. Tengkorak ditidurin tengkorak. Sama metodenya bang, dari atas ke bawah gitu, tarikin gitu. Cuman ada perlawanan, parah juga sih Agus perlawanannya itu. Pegangin, begini, tak naik lagi, begini lagi, naik lagi. Pas beberapa kalinya bisa tuh sampai mata kaki, tek, dimasukin ke botol, ditutup. Saya sih emang nggak percaya hal kayak gitu, jadi kayak aneh aja gitu bang. Ngeliatinnya apa sih gitu? Iya apa sih gitu. Kayak sotoy banget orang. Dia lakuinnya kayak begitu bang. Dimasukin botol sampai botol, saya lupa kayak sih 7 botol itu keisi semua ada. Itu di depan mata saya Agus normal bang, langsung normal, duduk posisi dia udah pas diduduk yang kata tengkurap tuh ya, duduk pas didudukin ditarik lagi tuh sekali dari atas ke bawah, itu dia langsung masuk bang, masukin diikat. Terus si orang ini pindah ke depan, diusap-usap mukanya Agus. Sampean itu kenapa Gus? Sampai ngapa kayak gini gitu kan? Udah bisa ngomong tuh bang, nggak tahu mas gitu. Si Agus pakai cincin bang, ditarik cincinnya, nggak mau, copot sampai apa-apaan ini, copot, dibungkus pakai kertas putih, bahan putih, bajunya si Agus ditarik juga, sabuknya diambil, ojo mas, ojo, ditarik, pegangannya. Kita berpikir ke situ mungkin ya pegangan, tapi nanti ada kelanjutannya lagi nih bang. Mungkin nggak tahu ya ada hubungannya nggak nih sama kejadian-kejadian 2 orang, nanti saya ceritain nih ya. Oke. Sabuknya itu dilepas, dimasukin ke bahan putih juga. Dia minta sama si ibunya Agus, buang bu ke kali semuanya nih gitu. Ini belum normal semua, jadi masih ada 3 jin dan dia udah nggak sanggup di luar kemampuan dia. Nah kebetulan si anak muda ini dia punya guru di daerah Pondok Labu. Bude hari ini juga datang ke Pondok Labu. Nanti saya kasih alamatnya. Itu guru saya Bude. Insya Allah sama guru saya ini bisa. Ini masih ada 3 gitu. Kalau misalnya terlambat, dia bisa masuk lagi. Gitu. Akhirnya detik itu juga si Agus kita rapiin. Cuma saya nggak ikut bang pas itu. Karena harus kerja juga kan. Agus ke Pondok Labu. Alhamdulillah sih selang berapa hari dengar udah sembuh. Udah sembuh.
Nah, yang tadi saya bilang ada kejadian unik nih dua. Jadi sempat saja berpikir, wah Agus tuh punya pegangan sama si Sidik ini. Emang beberapa hari ini mereka nih berdua main gitu bang. Oh, dan dua-duanya dapat gejala yang mirip, ya kan? Iya. Nah kebetulan, ya maaf nih ya, yang Pak Nur ini, dia tuh kayak guru spiritual gitu bang. Oke. Mereka nih belajar sama Pak Nur ini. Belajarnya, kalau menurut saksi mata anak-anak yang saya lihat, mereka nih ritualnya di komplek bawah tuh, di Pohon Asem. Di Pohon Asem. Awalnya saya berpikir karena itu gitu ya, tapi ada kejadian sebelum kejadian Agus ini. Jadi ada ibu-ibu, kita nyebutnya Nyani ya. Nyani ini punya rutinitas setiap hari selalu buang sampah bang. Setelah sholat subuh, Nyani ini pasti buang sampah. Warga-warga sekitar situ kalau buang sampah itu ke komplek bawah. Yang tadi saya bilang, jadi di bawah perkampungan kita tuh ada komplek lumayan agak luas. Di ujung komplek belakang itu ada kebun pisang, terus tempat pembuangan sampah. Ada tempat pembuangan sampah itu ada, kita dibuat kayak kotakan gitu bang, kayak kotakan gitu. Jadi itu tempat pembuangan sampah warga-warga kalau buang sampah ke situ. Jadi ada satu kejadian Nyani ini buang sampah subuh-subuh nih bang, buang sampah. Nah setelah dia buang sampah dia lari nih bang. Itu nggak biasanya Nyani. Paling itu rutinitas dia tuh bang. Cuman pas hari itu mungkin dia lagi apes kali ya. Dia lari, heboh dong nenek-nenek lari bang. Ditanya, ada apa Nyan, ada apa? Gue dimediin. Kata dia, gue dimediin. Iya, gue dimediin. Kata si menurut pengakuannya ini, dia ngelihat makhluk di tempat pembuangan sampah itu yang kotakan itu di tembok itu diri. Itu rambutnya panjang bang. Rambut panjang. Itu menyuntai ke bawah ya sampai ke tanah. Mata melotot, itu lidah panjang bang. Nyan ini kalau manggil saya kan mantu. Itu tuh lidah sampai ke tanah tuh, iji kata dia. Seumur-umur gue ngeliat medik kayak begitu, kata gue lari kata dia. Kalau menurut saya emang serem ya, biasanya kan nenek-nenek itu kan berani bang ya, itu sampai lari. Itu lidah panjang banget tuh kata dia. Heboh tuh warga. Kita tempat pakem tuh main ke bawah. Tahun berapa lama kemudian tuh, berapa bulan lah. Jadi saya pernah punya pacar. Jadi Pohon Asem ini, komplek ini ya tempat-tempat yang aneh-aneh lah bang buat anak-anak situ. Kadang-kadang ya begitu-gitu. Iya, yang pacaran, yang mabok, yang apa, yang minum. Sempat numpang pacaran di situ nih bang saya. Sorry bini. Ada bininya cuy lagi nonton. sorry masa lalu bro. Jadi saya pacaran nih bang, nggak sebutin nama deh. Ya jadi saya pacaran, depan saya, jadi kita di atas motor nih, di atas motor ada depan gitu. Di depan saya pohon asem itu tuh bang, pohon asem. Di belakang saya pohon mangga. Jadi pohon mangga ini posisi di depan mantan saya nih. Jadi hadapan saya pohon asem. Kayak pacar-pacaran biasa lah. Mendadak nih si cewek ini ngomong bang. Saya juga udah agak-agak merinding sih. Biasanya saya di situ bang. Biasanya gitu kalau eksekusi di situ. Cuman pas malam itu kayak aneh aja gitu. Baunya aneh gitu, beda. Dia ngomong, ya pindah yuk kata dia. Kenapa ndak? Apa pindah aja? Itu udah perasaan udah gak enak tuh. Cuman karena cakung kali atau gimana, nahan bang, ntar aja dulu. Pindah kata dia. Akhirnya terpaksa kita pindah kan. Saya lihat muka si cewek ini emang udah kayak ketakutan gitu bang. Dia tuh ngeliatin ke pohon mangga di belakang saya terus. Berpindah, tak aku ceritain. Pak dia ngomong ceritain, saya benar-benar udah super takut tuh. Cabut jalan keluar komplek udah agak terang kan tuh. Dia cerita tuh bang, kamu tahu nggak di belakang kamu tuh pohon mangga kata dia. Iya aku tahu, kenapa? Kamu pernah nggak ngelihat, tahu nggak hantu leak Bali kata dia. Ide saya bilang, yang matanya melotot tuh tidak panjang. Iya demi Allah tadi di pohon mangga tuh ada itu, makanya aku ngajakin kamu pergi tuh ngeliatin kita mulu. Jadi bentuknya sama kayak yang Nyani bilang nih bang. Sama yang nenek lidahnya panjang, mata melotot, rambut panjang di pohon mangga. Jadi kalau pas saya hubung-hubungkan sama kejadian Agus, ya mungkin ada juga ke situ.
Karena dia sering belajar sama si Pak Nur ini di Pohon Asem. Iya, di situ. Itu nggak jauh, jarak Pohon Asem sama tempat sampah itu nggak jauh. Gitu. Oh, berarti tapi endingnya sih si Agus ini akhirnya Sembuh ya. Sampai sekarang kita panggil Agus Melet, Bang. Beneran Agus Melet. Agus Melet. Wah, lu parah lu. Gus. Agus Melet. Itu anak Cinere pasti tahu, Bang, kejadian ini. Karena ini nyata. Real. Gila, itu bener-bener yang lidahnya panjang, nggak normal gitu, panjang gitu. Iya, Bang. Ya itu bener-bener ditarik. Jadi seada-adanya lidah tuh bisa sampai segini loh, Bang. Itu netes, mata melotot ke atas. Dan kadang lehernya ke samping, kadang pada semua ini lehernya normal tapi lidah masih begitu. Kadang mata melotot, lidah masih begitu. Iya, jadi dari 3 itu kepala doang yang agak bisa diobatin gitu, Bang. Kalau untuk lidah melet itu yang agak lama sama Pak Nur itu pas dikasih garam sama ini langsung masuk, Bang. Kontras masuk, sep. Giniin, sembuh. Ntar keluar lagi, ntar gituin lagi. Iya, serem banget pas kejadian itu malam itu, bener. Ngeliat sosoknya Agus ini tuh bener-bener aneh gitu, Bang. Ngeliat orang bentuknya kayak begitu. Tapi itu di saat lagi diobatin yang sama gurunya si anak muda ini lu nggak ikut ya? Nggak ikut. Itu ada ceritanya nyata. Gimana tuh? Kenapa? Ada ceritanya nggak pas lagi diobatin ini gimana? Nggak, kita nggak kepo, nggak sampai kepo. Nggak. Cuman saya salah juga tuh sama anak muda, bener deh. Di sini ada pesan moral juga ya. Jangan nyepelin anak muda. Bener. Aneh loh, Bang, dia di depan pintu tuh begitu. Kayak gini. Kadang begini. Sotoy banget orang, saya bilang. Iya. Tengik banget ya? Iya, tengik. Ternyata dia anak pesantren katanya. Oh, emang ngerti dia. Ngerti. Wah, gokil sih, serem juga sih tadi. Gini, melet begitu. Dan ternyata emang di tempat sampah itu ada makhluknya itu ya, mirip begitu. Iya, kebetulan kan komplek itu ada beberapa rumah orang Bali, Bang. Ada. Oke. Emang agak jauh sih, cuma kadang tuh orang Bali ini nih suka ada ritual-ritual kayak bobo apa gitu, kayak aktif gitu, mereka tuh keagamanya aktif. Kita bukannya artinya menyangkut pautkan ya, tapi emang di situ mirip dengan leak gitu ya. Iya. Gitu. Wah, gila. Kamu tahu hantu ini nggak, hantu Bali? Kayak begitu, mata melotot. Itu ngeliatin kita terus, tahu kata dia. Cewek lo. Iya, gila, saya bilang seriusan nih, demi Allah udah ngeliatin kita, makanya udah tadi ngajakin pergi. Jadi kalau misalnya kita bilang Agus dia begitu karena nuntut ilmu, ya tapi ada kejadian-kejadian kayak begitu. Itu nyata. Iya. Nah, kan tadi ada si Agus nih, yang satu orang lagi itu nasibnya gimana? Saya nggak tahu tuh. Oh ya, itu nggak tahu ya? Tahu. Saya nggak terlalu akrab banget. Saya fokus ke Agus. Agus kondisinya waktu itu udah benar-benar payah loh, Bang. Benar-benar sampai mamangnya mantan saya bilang nih nggak bakal ketolong, kata dia. Kamu udah pada biru, Bang. Tuh baju udah basah semua. Ya, gitu-gitu doang. Ambil udah keluar gitu. Jangan sampai dan nemuin kayak begitu lagi. Bener deh. Ya itu, Bro. Jadi ini cerita di seputaran Jakarta Selatan pinggiran nih. Iya. Cinere. Jadi real ini. Jadi abang ini nih pernah punya histori dulu lama sama gue. Jadi akhirnya ketemu lagi. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan lu gak usah tahu historinya apa. Cukup dikenang ya. Cukup dikenang. Bukan untuk diulang. Salam tim joget. Udah. Oke, Bro. Kalau gitu nih cerita kita udahin aja kali ya. Siap. Cerita udah. Nih buat lu semua yang pengen bercerita kayak Bang Dani, lu bisa kirim voice note ke kita, cerita seperti apa. Kalau menurut kita ceritanya oke, nanti kita bisa atur ketemuannya. Kalau syukur-syukur rumah lu di sekitar Jakarta Selatan, lu bisa datang ke studio kita. Atau kalau emang waktu lu sibuk, kita yang akan bisa datang ke tempat lu. Ya gitu, Bro. Jadi ya untuk episode kali ini gua Arfi Deja Jalil dan Bang Dani, makasih banyak untuk waktunya. Siap, sama-sama, Bang. Ntar gue yakin cerita lo masih ada lagi nih, ntar cerita lagi ya. Siap. Kapan kita eksplor bareng ya. Oke, gue demen nih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.